Semangat pagi Sobat Humas. Senang sekali kita dapat jumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Ning Polwan akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Cita-cita merupakan sebuah motivasi untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Untuk meraihnya diperlukan sebuah usaha dan kerja keras. Namun bagaimana jadinya ketika usaha untuk meraih cita-cita justru dilakukan dengan mencurangi, bahkan mengatasnamakan sebuah institusi? Bincang-bincang podcast Polda Jatim kali ini membahas tentang pengungkapan kasus penipuan seleksi penerimaan Polri. Dan saat ini saya sedang bersama Bapak Wadir Krim Polda Jawa Timur dan Bapak Kasubit Jatanras Dit Reskrim Polda Jawa Timur. Semangat pagi Bapak. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Mungkin maskernya bisa dibuka jadi netizen sekalian bisa mengenal lebih dekat nih. Kalau dites PCR sih tadi masih aman. Iya, semuanya sudah dites tadi Bapak. Mungkin bisa perkenalan dulu Bapak. Mohon maaf dengan Bapak. Baik, nama saya Ronald Ardianto Purba SIK MSI. Baik. Saya memasuki bulan kedua di Wadir Reskrim Polda Jawa Timur. Oke, siap. Mohon izin dengan Bapak Kasubit Jatanras. Kasubit Jatanras, AKBP Lintar Mardono SH SIK MIK. Baik. Kasubit Jatanras. Siap. Sudah berapa lama menjabat Bapak? Sudah 9 bulan. Bapak ini baru saja mengungkap tentang kasus penipuan penerimaan ya Pak ya, seleksi Polri Pak. Itu ceritanya bagaimana Pak? Kapan kasus ini pertama kali terungkap? Ada laporan bahwa ada orang yang merasa dirugikan dan ditipu dengan membayar sejumlah uang. Intinya bahwa dia pengen anaknya masuk Akpol. Oke. Dia membayar karena dengan ketidakmengertian beliau terhadap sistem yang sudah dibentuk oleh Polri, akhirnya beliau mau membayar dengan harapan anaknya masuk Akpol. Oke. Tapi setelah melewati masa kelulusan, kok anaknya tidak dipanggil. Dia nanyakan kepada tersangka selalu menjawab, iya, pasti nanti masuk. Sampai pada saat pembukaan Akpol pun, pembukaan pendidikan, anaknya tidak dipanggil. Disitulah dia merasa tertipu. Ketika dia berusaha untuk meminta uangnya, selalu dibilang besok, sampai dilaporkan di Polda Jatim. Oke. Jadi yang korban ini melapor sekitar bulan September, Pak? Iya, bulan September dan korban kedua bulan Oktober, bulan ini. Oke. Si tersangka ini selalu mengatasnamakan bahwa saya ini adalah orang Batanas, yang pertama. Batanas. Yang kedua, saya ini banyak mengenal pejabat Polri, tapi tidak disebutkan nama-namanya. Okay. Namanya orang tidak tahu, dengan gayanya dia membawa mobil mewah, dengan penampilan yang parlente. Orang tertipulah dengan bujuk rayunya itu. Jadi karena mengaku seperti itu, akhirnya orang masyarakat ditambah yang tidak lagi tahu, mengaku banyak kenal jenderal. Gitu. Ya, mengaku banyak kenal jenderal seperti itu. Akhirnya tertarik. Ya, Dan ini si korban ini kenapa kok dia langsung tertarik untuk ikut dia, Pak? Apakah sebelumnya tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu gitu? Apakah langsung ke saya titip untuk daftar gitu, Pak? Ataukah sebelumnya pernah mendaftar kemudian gagal gitu? Dia ngomong bahwa semua mulai dari pendaftaran sampai finishing, sampai penerimaan, itu ditanggung oleh tersangka. Makanya untuk meyakinkan dia membawalah kartu pendaftaran kita, kartu peserta. Makanya dalam barang bukti tadi ada kartu peserta penerimaan. Jadi sebelumnya belum pernah mendaftar ya Pak, belum si pernah, korban ini ya. belum pernah. Dan ini pertama kali dia mendaftar langsung melalui lewat si Bapak yang mengaku bisa meluluskan itu. Ini ya Pak ya. Ini apakah yang bersangkutan itu aslinya mana Pak si tersangka ini? Surabaya. Surabaya.
Terus si korban, Pak? Yang satu dari beda kota, dua korban beda kota. Satu dari satu kota di, ya kita sebutlah L lah ya. Yang satu dari J, kota J. Oh gitu. Dan ini yang bersangkutan si pelaku ya Pak ya. Tadi membawa ini Pak. Ini apakah betul asli dari pihak kepolisian? Kok dilihat asli, Mbak? Kalau dilihat asli ya Pak? Dia mendaftarkan secara online kan, Mbak? Oh gitu. Mendaftarkan online. Kan pendaftaran secara online. Oke, betul. Sehingga dia mendapatkan bukti ini. Ini yang dari salah satu ya, yang dari Lamongan tadi ya Pak ya. Oke. Ini nomor chassis ya Pak ya? Iya. Nomor chassis. Nah, baik. Oke, setelah tadi Pak yang pelaku ini memberikan bukti tadi ya Pak ya, bukti bahwa sudah didaftarkan. Terus selanjutnya apakah dia memberitahu bahwa setelah ini tahapan apa gitu Pak? Mungkin diberikan semacam bimbingan. Tidak diberikan bimbingan. Oh. Dia hanya minta duit, dibayar beberapa kali, dia bilang pasti lulus. Oh, oke. Ya, dengan gayanya itu sih yang dia bisa meyakinkan korban dengan gaya bicara dan gaya berbusana yang parlente gitu ya Pak ya. Terlihat meyakinkan bagi masyarakat. Oke. Total kerugiannya ini Pak dari salah satu korban itu ada berapa Pak? Ada yang 1, sekian M. Dan satu lagi juga 1,1 sekian M. Totalnya berarti 2 sekian M ya Pak? M. Ini dari 2 korban. Dari 2 korban Pak? Oke. Karena tidak menutup kemungkinan masih banyak korban yang lain yang belum melaporkan. Pak, dari sistemnya dia mengambil uang ini Pak, itu prosesnya seperti apa Pak? Jadi apakah si korban ini diwajibkan langsung satu kali memberikan uang ataukah melalui beberapa? Ada berapa kali bayar? Yang pertama kita ada sekian ratus juta dulu, baru ada 2 atau 3 kali Mbak. 2-3 kali transfer. 2 atau 3 kali transfer. 2 atau 3 kali transfer gitu ya Pak ya. Oke, jadi si anak ini sama sekali tidak tahu teknik dari pendaftaran Polri itu seperti apa, dia tidak tahu Pak. Tidak tahu, dia ya itu merasa semuanya diberesin. Oke, jadi dia tidak ikut juga dalam proses seleksi ini Pak. Kan ada tes-tes juga Pak. Tidak ikut tes juga. Dan percaya aja ya Pak ya. Percaya aja. Terus pengakuan dari tersangka Pak, uangnya itu digunakan untuk apa? Ada yang untuk main trading, ada yang untuk berfoya-foya. Dari uang 2M ini digunakan untuk berarti betul-betul untuk kepentingannya dia Pak? Untuk kepentingan pribadinya dia. Dan sejauh ini belum ada uang yang dikembalikan? Belum ada. 1% pun Pak? 1% pun. Alasannya apa Pak? Uangnya itu sudah habis untuk kesenangan itu? Untuk kebutuhan pribadinya dia. Oke, Bapak terkait dengan hal ini Pak, kejadian yang telah menimpa 2 korban ini dan mengeruk kerugian yang sangat luar biasa besar sebesar sampai 2M Pak. Apa pesan-pesan Bapak untuk netizen? Mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Wadir yang kemudian dia ingin mendaftar anggota Polri Pak. Kita paham betul bahwa Polri ini sejak reformasi telah banyak melakukan perubahan. Betul. Terutama dari aspek rekrutmen Polri. Oke. Sudah menerapkan prinsip betah gitu. Iya, Pak. Bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Baik. Jadi setiap proses seleksi Polri itu sangat transparan. Jadi begitu ada hasil juga semua peserta bisa melihat, langsung diumumkan. Jadi kalau ada komplain pada saat itu langsung komplain. Nah itu seperti itu. Jadi sangat-sangat transparan dan ini sangat luar biasa. Jadi ini merupakan kesempatan bagi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Makanya kan akhir-akhir ini banyak sekali yang anak pemulung, anak tukang parkir menjadi polisi, ya kan seperti itu. Dan item-item seleksinya juga dibuka di floor kan gitu. Kita bisa googling, bahkan disiarkan secara live ya Pak ya. Jadi semua terbuka. Iya.
kalau mau menjadi polisi ya persiapan. Toh itemnya kan sudah kelihatan. Nanti larinya berapa, pull up-nya berapa, ya kan. Dan itu namanya kompetisi ya harus siap. Makanya persiapkan diri, persiapkan mental, latihan, belajar. Nah, itu yang nanti bisa menyebabkan kita masuk gitu loh. Jadi nggak ada lagi tuh iming-iming nanti saya bawa minta duit gitu. Ya kalaupun ada yang begitu itu kalau istilah kita tuh penembak berkuda. Nah, dia asal nembak aja, oh itu lulusan saya gitu kan itu. Padahal tidak itu memang orangnya memang bener masuk gitu. Jadi jangan percaya sama demikian. Dan saya saksi hidup sampai saat ini saya meyakini bahwa merit system di Polri itu masih ada. Iya, betul. Ya, luar biasa. Jadi jangan percaya, masyarakat gak usah percaya sama yang model-model begitu. Kalau mau jadi polisi, persiapan. Belajar, sekarang malah banyak kursus-kursus itu. Iya, Pak. Dibuka kursus, masuk akpol, masuk ini. Itu kan luar biasa. Ya itu yang kita persiapkan diri kita. Luar biasa. Terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang kita untuk hari ini, Pak. Semoga memberikan informasi yang sangat inspiratif untuk adik-adik kita yang ingin mendaftar Polri, bahwa seperti itulah, untuk menjadi seorang Polri itu ada sebuah tahapan-tahapan dan seleksi. Dan jangan pernah percaya dengan seseorang yang mengaku bisa memberikan kelulusan atau kemudahan dan sebagainya. Karena apa yang terjadi dengan cita-citamu tergantung dengan usahamu. Dan tak henti-hentinya kami selalu menghimbau kepada Anda untuk percaya pada diri Anda sendiri ketika ingin meraih cita-cita. Dan jika Anda menemukan kecurangan pada proses seleksi, silahkan bisa langsung dilaporkan melalui aplikasi Whistleblowing System atau WBS. Ini bisa diunduh di Play Store. Jadi silahkan bisa dilaporkan di situ. Dan untuk kami sekali lagi sampaikan bahwa dalam penerimaan anggota Polri kami menerapkan prinsip betah. Nah, seperti apa prinsip betah ini? Nantikan di podcast Polda Jatim berikutnya bersama Bapak Karo SDM. Baik Bapak, terima kasih untuk informasi hari ini Bapak. Matur saka langkong tretan. Sampai jumpa di episode podcast Polda Jatim berikutnya bersama Bapak Karo SDM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.